Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini Kasini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal mengenai konsep listrik dinamis. Kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, di sini ada sebuah tampilan layar osiloskop yang sudah kita setting di angka skala vertikalnya di 2 volt per cm, kemudian skala horizontalnya di angka 5 milisekon per cm. Yang ditanyakan di sini adalah tegangan efektif dan frekuensi. Oke, untuk mencari tegangan efektif, V efektif itu rumusnya adalah V maksimum dibagi akar 2. Kita cari dulu V maksimumnya. V maksimum itu harus kita membaca dulu dia puncaknya ada di mana. Oke, untuk puncak grafik di sini di 2 kotak ya, 1, 2, berarti puncaknya di 2, kemudian dikali dengan skala vertikalnya. Skala vertikal di sini di angka 2, yang disettingnya berarti tinggal 2 dikali 2 sama dengan 4 volt. Nah, berarti tegangan efektifnya adalah V maksimumnya 4 dibagi akar 2, maka 4 per 2 dikali akar 2 ya, berarti 4 bagi 2 itu 2, berarti jawabannya adalah V efektifnya 2 dikali akar 2 volt. Oke, kemudian kita cari frekuensinya. Untuk mencari frekuensi perumusannya adalah 1 per T. T itu periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali gelombang. Ini 1 gelombang, ini dari sini sampai sini. Kita lihat 1 gelombangnya berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali dengan skala horizontal. Skala horizontalnya di sini di angka 5. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20 milisekon. Atau jika kita rubah ke sekon, berarti dibagi 1000. Jawabannya adalah 0,02 sekon. Oke, berarti frekuensinya adalah 1 dibagi T, T-nya 0,02. Jadi frekuensinya di sini adalah 50 Hz. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Oke, soal berikutnya. Di bawah ini diagram antara I dan V sebagai fungsi dari waktu untuk rangkaian kapasitor. Oke. Untuk rangkaian kapasitor, itu cirinya adalah dia beda fasenya 90 derajat. Yang lebih dulu itu adalah arus, baru nanti muncul tegangan setelah 90 derajat. Kita lihat di gambar yang A, ini arusnya mulai dari sini, berarti ini yang duluan adalah, kalau kita perpanjang, yang duluan adalah tegangan. Maka ini bukan rangkaian kapasitor. Kalau yang lebih dulu tegangan itu rangkaian induktor. Maka yang poin A salah. Kemudian yang B, tegangannya mulai dari sini. Ini arus, jika kita perpanjang mulainya di sini, di depan. Bedanya berarti 90 derajat kan? Oke, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang option B, yang arus duluan. Kemudian kalau yang C, ini yang lebih dulu adalah tegangan. Ini rangkaian induktor. Bedanya kan 90 derajat. Kalau yang D dengan E itu antara V dengan I bedanya bukan 90 derajat tapi 180 derajat beda fasenya. Maka itu bukan rangkaian induktor ataupun kapasitor. Oke, berikutnya di sini ditanyakan tentang fasor. Fasor untuk rangkaian induktor. Oke, untuk menentukan fasor itu arahnya berlawanan dengan jarum jam. Kemudian ciri untuk rangkaian induktor, ingat induktor tuh tadi beda fasenya 90 derajat, yang lebih dulu itu tegangan. Ya. Kebetulan di sini fasor yang dibuatnya yang beda fasenya 90 derajat hanya digambar 4 siku-siku ya, 90 derajat. Maka option yang benar hanya 4 saja, yaitu jawaban yang tepat yang E. Berikutnya, hambatan dari sebuah kapasitor terhadap tegangan AC disebut. Oke,
Untuk nama-nama hambatan, di sini di rangkaian resistor hambatannya R, kemudian rangkaian induktor, nama hambatannya reaktansi induktif, simbolnya XL, kemudian rangkaian kapasitor, namanya reaktansi kapasitif, simbolnya XC, dan rangkaian gabungan, nama hambatannya impedansi, simbolnya Z. Kebetulan di sini yang ditanyakan rangkaian kapasitor. Kapasitor berarti reaktansi kapasitif atau reaktansi kapasitor. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, berikutnya reaktansi induktif dapat diperkecil dengan cara, untuk menentukan reaktansi induktif, rumusnya adalah XL sama dengan omega dikali L, atau 2pi dikali frekuensi dikali L. Nah, jika ingin XL-nya diperkecil, nih ya, diperkecil, XL-nya diperkecil, ininya kecil, maka ya F dengan L-nya juga harus kecil. Maka jawaban yang tepat yaitu dengan memperkecil frekuensi. Oke, di sini maka jawaban yang tepat adalah yang option B. Berikutnya, di sini ada beberapa pernyataan berkaitan dengan terjadinya resonansi pada rangkaian seri RLC. Oke, ingat syarat terjadinya resonansi pada rangkaian RLC yaitu jika nilai XL-nya atau reaktansi induktifnya itu sama dengan XC atau reaktansi kapasitif. Kemudian jika ininya sama, maka nilai Z atau impedansi itu sama saja dengan R. Oke, berarti di sini option yang benar adalah yang option nomor 2, kemudian option nomor 4. Maka jawaban yang betul adalah yang D, 2 dan 4. Selanjutnya, di sini ada rangkaian RLC ya, masih RLC. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi resonansi. Nah, untuk menentukan frekuensi resonansi, itu rumusnya adalah F sama dengan 1/2pi akar L dikali C. Di sini yang diinginkan adalah frekuensi resonansinya diturunkan. Diturunkan itu berarti diperkecil. Kalau ingin F-nya kecil, maka jika F ingin kecil, maka L dengan C-nya harus besar. Jadi di sini option yang tepat adalah yaitu memperbesar nilai L atau nilai induktansinya. Oke, selanjutnya masih rangkaian RLC. Di sini diketahui nilai hambatan R-nya adalah 300 ohm, kemudian nilai XL-nya 900. Nilai XC-nya adalah 500. Yang ditanyakan impedansi rangkaian. Oke, untuk menentukan nilai impedansi di rangkaian RLC, perumusannya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC. Ingat, ini boleh diubah ya, boleh XC-nya di depan kalau nilai XC-nya lebih besar. Oke, kebetulan di sini nilai XL-nya lebih besar, yaitu 900, XC-nya 500. Oke, kita masukkan saja ke rumus ini. Maka R kuadrat, R-nya 300, yaitu 300 kuadrat, ditambah XL-nya 900, berarti 900 dikurangi 500, kemudian kita kuadratkan. Ini kita kurangi jadi 400 ya. Oke. Ini sebenarnya cara cepatnya kalau di matematika pakai Pythagoras, kalau sudah ada angka 3, 4 otomatis sisi miringnya adalah 500 jawabannya ya. Atau kalau diurai ya begini penguraiannya. 300 kuadrat berarti itu 90.000 ditambah 400 kuadrat itu 160.000. Kita jumlahkan jadi 250.000 diakarkan menjadi 500. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Soal terakhir
Pada frekuensi berapakah sebuah rangkaian RLC seri akan beresonansi bila diketahui nilai R-nya adalah 100 ohm, kemudian L-nya 1 Henry, dan C-nya adalah 1 mikrofarad. Oke. Perumusannya, frekuensi resonansi itu 1/2pi akar L kali C, ya. Oke, di sini lihat dulu ininya. Nilai C-nya masih 1 mikrofarad. Ingat, mikro itu sama saja dengan 10 pangkat min 6. Maka di sini kita masukkan nilainya ini 1 sama ya 2pi, kemudian L-nya di sini tetap 1 Henry, 1 dikali. Nah, ini C-nya kan di sini 1 mikrofarad. Kita jadikan farad. Kalau jadikan farad berarti 1 dikali 10 pangkat min 6. Nah, min 6 ini adalah pengganti dari mikro. Ini mikro kan, kita rubah ke farad. Oke, berarti tinggal 1/2pi. Ini kita keluarkan, akar 1 kan tetap 1. Akar 10 pangkat min 6 itu sama saja dengan 10 pangkat min 3 kalau diakarkan. Nah, pangkat min 3 ini boleh naik ke atas, jadinya 10 pangkat 3 atau 1000 kan, pangkat 3 itu. Berarti 1000 dibagi dengan 2pi dikali 1 ya tetap 2pi. Maka 1000 bagi 2 itu kan 500, pi-nya tetap di bawah, berarti 500/pi. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Oke. Oh, masih ada satu lagi soalnya nih. Di sini soalnya yang ditanyakan adalah ciri dari rangkaian kapasitor murni. Oke, rangkaian kapasitor murni tadi cirinya adalah, ingat kapasitor itu yang lebih dulu adalah arus. Arus mendahului pi sebesar 90 derajat atau beda fasenya 90 ya. 1/4 gelombang. Maka jawaban yang tepat mana? Oke, mana yang I mendahului V? Kalau yang E ini bedanya 180, salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.